banyak sekali hikmah di puasa ini. Jujur kalau saya pribadi teman-temannya, seperti video yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube Ihsan Epran. Masih membahas tentang asam lambung GERD anxiety atau anxiety yang berujung ke asam lambung GERD, teman-teman ya. Sebelum masuk ke videonya, alangkah baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwasan saya ini bukan dokter, saya ini bukan psikiater, saya juga bukan orang yang hanya sekedar berbicara saja. Di sini saya pure, saya sharing tentang pengalaman yang sudah saya rasakan, yang sudah saya alami. Dari awal terkenanya asam lambung GERD anxiety ini, baik dari awal-awal horor-horornya, mengalami berbagai sensasi, dan alhamdulillahnya saya sudah normal kembali dan saya klaim bahwasanya saya sudah sembuh total, teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya tetap semangat, yakinlah bahwasannya semua ini hanya sensasi saja dan overthinking kita saja, teman-teman ya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja dan normal kembali dan sembuh, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke videonya, teman-temannya, seperti biasa di konten YouTube saya itu ada dua list pembahasan tentang mengenai asam lambung GERD anxiety ini, teman-temannya. Yang pertama yaitu saya akan selalu menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya akan buatkan videonya langsung, teman-temannya. Nah, yang kedua, saya akan selalu memotivasi kalian semuanya bahwasannya yakinlah semuanya ini akan baik-baik saja dan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasanya, teman-temannya. Nah, jadi untuk teman-teman juga silakan komentar kalau ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan saran dan sebagainya, itu insya Allah saya akan selalu menjawabnya, teman-temannya. Nah, sebelum masuk ke videonya juga, teman-temannya, jadi di sini kondisi saya take ini masih dalam keadaan gerimis, teman-temannya, gerimis yang cukup awet tapi sudah mau berhenti, teman-teman. Jadi saya tadi mau take dari jam setengah 8 pagi, teman-temannya, dan di sini saya take sudah hampir jam 9, teman-temannya. Ini pun masih dalam keadaan gerimis kecil-kecil, teman-temannya, karena hari ini kan hari Jumat, teman-temannya, jadi waktunya sangat mepet sekali, teman-teman. Nah, pada hari ini alhamdulillahnya, teman-temannya, kita sudah memasuki puasa yang ke-16, teman-temannya. Jadi alhamdulillahnya juga kita sudah menjalankan puasa ini lebih dari 2 minggu, teman-teman. Seperti video yang sudah saya sampaikan minggu lalu, teman-temannya. Untuk teman-teman juga yang pastinya tetap semangat menjalankan puasa ini, teman-temannya, karena bahwasanya puasa ini sangat banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya, banyak sekali pahalanya, dan yakinlah teman-temannya bahwasanya di momen inilah kita akan menggapai kesembuhan kita, teman-teman. Jadi terus jalani yang namanya positive thinking, terus jalankan prakteknya, terus jalankan pola-polanya, ikhtiar jasmani, dan yang paling penting itu ikhtiar rohani yang selalu saya sampaikan di video-video yang saya upload seperti biasanya, teman-temannya. Nah, terkhusus di video minggu lalu, teman-temannya, saya itu kan bertanya bagaimana sensasi, bagaimana pengalaman kalian yang kalian rasakan selama menjalankan puasa lebih kurang 1 minggu, teman-temannya. Di sini saya terus menyampaikan bahwasanya yakinlah teman-temannya, semuanya ini akan baik-baik saja, sembuh dan normal kembali. Nah, balik lagi ke teman-teman semuanya, itu harus atur yang namanya overthinking kalian, dan juga teruslah yang namanya praktek. Sekalipun saya tahu apa yang kalian rasakan, teman-teman ya, apalagi di momen saat puasa Ramadan ini, teman-teman ya. Jadi sering sekali juga saya sampaikan bahwasanya kalau kalian tidak sanggup menjalankan puasa karena sensasi-sensasinya, karena faktor keadaannya, sikonnya, ya jangan dipaksa, teman-temannya, karena yang tahu diri sikon kalian itu ya kalian sendiri, teman-teman. Jadi saya selalu tekankan bahwasanya jangan memaksa diri kalian, teman-temannya, meskipun sering sekali juga saya sampaikan di momen puasa Ramadan inilah kalau kita ingin kuatkan diri, teman-teman, ingin menguji diri tadi, teman-teman, yang ingin mencoba bahwasannya lambung kita ini kuat tidak, ataupun overthinking kita ini perlahan akan menjadi baik, seperti itu, teman. Karena momen puasa inilah memang sangat bagus untuk kita ini, teman-teman ya. Nah, jadi hanya itu saja, teman-temannya. Jadi tetap semangat bahwasannya
apapun yang kalian rasakan itu akan baik-baik saja teman-teman ya. Jadi apapun bentuknya, sekalipun kalian merasakan cemas di saat puasa, overthinking di saat puasa, sekalipun merasakan sensasi di saat puasa, ya semuanya itu akan baik-baik saja teman-temannya, karena saya sudah membuktikannya teman-teman ya. Nah, tetap jalankan saja, sekalipun itu ada ya alihkan, seperti itu teman-teman ya. Jadi kuncinya seperti saya juga sampaikan teman-temannya, yang bisa menghandle itu semua itu ya kita sendiri teman-teman. Memang butuh waktu dan memang butuh progres yang cukup lama, dan memang ini bertahap seperti itu teman-temannya. Yakinlah semuanya akan baik-baik saja teman-teman. Oke teman-temannya, di sini kita langsung saja membahas video yang sudah saya janjikan minggu lalu, di mana saya ingin tahu apa saja yang kalian keluhkan, yang kalian rasakan selama menjalankan puasa ini lebih kurang 1 minggu teman-teman ya. Nah, di sini saya akan menjawab dan merespon komentar-komentar kalian teman-teman, meskipun sudah saya jawab di kolom komentar teman-teman ya. Nah, di sini ada komentar dari Denis Saputra. Nah, Denis Saputra ini sering sekali memang komentar teman-teman ya, karena ya mungkin sensasi ataupun overthinkingnya itu masih sangat dia rasakan, itu memang sangat masih horor mungkin teman-teman, masih sensasinya itu masih tinggi teman-teman. Nah, di sini si Denis Saputra ini berkomentar, kakak mama saya lebih enak di bawah puasa, tapi tenggorokan masih mengganjal dan suka ada sesak napas dan suka ada cemas, tapi lambung alhamdulillah katanya enak, walaupun suka ada sensasi celekat-celekit sedikit dan suka ada perih dan panas dan suka ada melilit. Semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur, amin Allah ya robbal alamin. Sempat mama saya batal 6 hari karena halangan, tapi alhamdulillah sekarang puasa mama saya. Ya alhamdulillah seperti itu ya. Semoga juga kita selalu diberikan kesehatan selalu teman-teman ya. Dan untuk Denis Saputra dan mamanya ini ya tetap semangat, balik lagi kondisi yang tahu diri kita itu ya kita sendiri teman-teman ya. Jadi kalau memang belum bisa puasa, belum kuat ataupun halangan, ya tetap jangan dipaksa seperti itu teman-temannya. Tapi kalau memang sudah membaik, sudah tidak halangan lagi, ya diusahakan puasa, karena praktek itu sangat penting teman-temannya, karena kesembuhan itu digapai ketika kita sudah mulai praktek teman-teman. Seperti itu teman-temannya. Nah, di sini juga ada komentar dari Emar Martia. Alhamdulillah, semoga kakak sehat dan bahagia selalu, amin amin ya rabbal alamin. Untuk Emma Martian juga semoga sehat selalu dan tetap semangat dalam menjalankan hari-harinya dan normal kembali seperti biasanya. Nah, sini Emma Martia juga komentar, assalamualaikum kak, alhamdulillah menemukan juga yang selama ini saya cari, cocok dengan judulnya. Ya alhamdulillah, amin, terima kasih ya. Emma Martia komentar lagi teman-temannya. Jadi banyak satu akun itu komentarnya itu berkali-kali seperti itu teman-teman. Di sini alhamdulillah kak aman lancar, walaupun suka ada sensasi colek-colek, tapi saya berusaha setiap ada sensasi saya alihkan pikirannya. Nah, ini bagus sekali teman-teman. Jadi di saat overthinking ataupun pikiran yang mencolek-colek yang sudah saya sampaikan, yang bisa menghandlenya itu ya diri kita tadi teman-temannya. Jadi sekalipun itu ada, sekalipun itu cemas, was-was, ya kita alihkan dengan praktek ataupun kegiatan kita, ataupun kita alihkan juga dengan kita beraktivitas, dan alihkan juga dengan pikiran yang positive thinking seperti itu teman-temannya, karena hanya itulah yang bisa kita handle di saat kita terkena yang namanya cemas, was-was atau mencolek-colek yang rasa ketakutan dan bahkan menimbulkan rasa panic attack seperti itu teman-teman. Yang tahu itu ya kita sendiri. Jadi kita sebisa mungkin kita bisa menghandlenya seperti itu teman-teman ya, dengan cara kita masing-masing teman-teman. Nah, di sini ada juga komentar juga lagi dari Denis Saputra, mama suka ada cemas dan panik, apalagi kalau suka ada burung kendasi berbunyi, suka ketakutan. Nah, itulah sudah saya sampaikan teman-temannya. Jadi si Denis Saputra dan mamanya ini memang menurut saya memang overthinking dan cemasnya itu memang masih tinggi. Jadi pahami saja video-video yang sudah saya share ya. Jadi yang namanya takut dengan burung kendasi ataupun burung hantu, dan juga ketakutan dengan ambulan dan sebagainya, itu ya memang sudah saya rasakan juga seperti itu teman-teman. Jadi itu memang kita alami di saat memang overthinking dan rasa ketakutan kita itu masih tinggi. Jadi pahami saja video-video yang sudah saya share teman-temannya. Balik lagi kuncinya ya kita harus bisa menghandle yang namanya rasa ketakutan kita ini teman-teman ya. Banyak sekali caranya yang sudah saya bahas dan saya share videonya, pahami saja ya. Nah,
Di sini juga ada komentar dari Baidawi Ads. Assalamualaikum Mas, bagi tips dong untuk perjalanan jauh naik bus. Saya ber-AC, tentunya para pejuang asam terkena dingin pasti ada sensasinya. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus teman-temannya dari Baidawi Ads. Nah, jadi di sini minta tolong kasih tips perjalanan jauh yang full AC, dan yang pastinya pejuang terkena asam lambung ini kan selalu ada sensasi di saat dingin, seperti itu ya. Nah, jadi untuk perjalanan jauh teman-temannya, jadi sebenarnya teman-temannya saya itu sudah ada bahan untuk saya upload teman-teman. Jadi sebelum masuki puasa ini, saya dan keluarga itu ke Lampung teman-temannya. Jadi menghadiri keponakan atau misan kami itu di Lampung itu nikah teman-teman. Jadi untuk pembahasan perjalanan jauh ini tipsnya nanti saya akan share ketika video itu sudah saya upload teman-teman. Jadi intinya balik lagi, pahami saja sikon-sikonnya. Kalau memang itu perjalanan jauh dan full AC, ya pakai saja jaket dan sebagainya, seperti itu teman-temannya. Nah, mungkin hanya ini saja teman-temannya membahas video kali ini, karena situasi sikonnya juga sudah tidak baik, mulai gerimis cukup besar teman-teman ya. Jadi mohon maaf sekali kalau kiranya video ini hanya pembahasan kali ini. Jadi untuk teman-teman juga yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, yakinkan bahwasanya kita bisa full, tetap semangat, tetap berpikir positive thinking, semuanya akan baik-baik saja. Dan untuk teman-teman juga yang ingin komentar, silahkan komentar teman-teman ya. Saya akan selalu berusaha menjawab komentar kalian, baik itu di kolom komentar atau saya akan buatkan videonya seperti biasa teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman juga alangkah baiknya dukung channel saya, di like, di share, di komen, dan di subscribe channel YouTube saya teman-temannya, karena jujur teman-temannya subscribe itu gratis, dan yang pastinya membuat saya tambah semangat lagi untuk sharing, untuk berbagi tentang pengalaman yang sudah saya rasakan terkenanya dari asam lambung dan anxiety ini teman-temannya. Nah, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf sekali lagi teman-temannya karena videonya singkat, mungkin teman-temannya cuma membahas komentar dari yang minggu yang lalu. Jadi teman-teman juga yang ingin komentar silahkan komentar. Saya akan selalu berusaha update tentang komentar-komentar kalian ataupun motivasi yang ingin saya share ke kalian semuanya teman-temannya. Nah, untuk teman-teman juga yang masih menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, yakinkan bahwasanya kalian akan sembuh total, normal kembali, dan akan baik-baik saja. Dan di momen inilah, momen puasa Ramadan ini yang memang sangat kita tunggu-tunggu dan memang harus kita gapai teman-teman ya. Dari puasanya full, ibadahnya yang memang full juga teman-teman. Jadi banyak sekali hikmah di puasa ini. Jujur kalau saya pribadi teman-temannya, seperti video yang sudah saya sampaikan minggu yang lalu, saya menggapai kesempatan itu ya di bulan puasa ini teman-teman. Cukup sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, stay safe, sayangi diri kalian semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.